Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersy Arif, di awal pekan ini ya, hari Senin tanggal 19 September 2022. Hari Senin ini, nanti malam ya, tanggal 19 September malam, itu jenazah Ketua Dewan Pers, Profesor Dr. Azumadi Azra, itu direncanakan akan tiba di Jakarta. Setelah disemayamkan di rumah duka dan kemudian disalatkan sholat jenazahnya di Aula Universitas Islam Negeri Jakarta Ciputat, jenazah Profesor Azumadi Azra akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu lokasinya di Blok Z. Insya Allah tidak akan ada perubahan lagi. Itu kata keponakan almarhum Armia Putriana. Senin malam jenazah akan tiba di Jakarta sekitar pukul 11 setelah diterbangkan dari Kuala Lumpur, Malaysia. Semula jenazah direncanakan tiba Ahad malam dan dimakamkan hari ini, Senin 19 September 2022. Wafatnya Profesor Azumadi Azra ini saya pikir merupakan kehilangan besar bagi Indonesia, bagi dunia pers khususnya dan juga dunia intelektual Indonesia. Putra Minang kelahiran 4 Maret 1955 itu dalam penilaian Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Haidar Nasir, itu sebagai seorang cendekiawan yang makomnya sangat tinggi. Makom atau kedudukan yang tinggi itu saya pikir bukan hanya karena gelar yang berdiri di depan namanya, termasuk juga gelar kebangsawanan dari kerajaan Inggris yang disandangnya, yakni Commander of the Order of British Empire atau CBA. Tetapi lebih karena konsistensinya sebagai seorang personal, antara sebagai orang yang satu kata dengan perbuatan. Azumadi Azra ini adalah salah satu dari sedikit intelektual kampus yang sekarang ini berani bersuara lantang terhadap berbagai kebijakan maupun ucapan-ucapan dari Presiden Jokowi. Padahal kan sebelumnya dia ini adalah seorang pendukung Presiden Jokowi, terutama pada periode pertama pemerintahannya ketika Pak Jokowi pada waktu itu maju Pilpres bersama dengan pasangannya Wakil Presiden Yusuf Kala. Namun ketika menyadari dan kemudian melakukan evaluasi bahwa orang yang didukungnya itu tidak seperti yang diharapkannya, tidak seperti yang dibayangkannya, Profesor Azumadi Azra ini tak segan mengkoreksi sikapnya. Dia mengakui dan juga menyadari banyak orang yang terkejut melihat perubahan sikapnya ini antara periode pertama pemerintahan Jokowi dan periode kedua pemerintahan Jokowi. Namun bagi Azumadi Azra itu merupakan langkah biasa saja yang sangat logis. Kita sayang kepada Pak Jokowi dan harus berani mengingatkan, karena bila tidak diingatkan Pak Jokowi akan meninggalkan warisan yang menjadi beban sejarah. Negative legacy, itu ujar Profesor Azumadi Azra suatu kali. Jadi atau Profesor Azumadi ini bukan tipikal true believer gitu, orang yang pejah gesang derek Pak Jokowi. Ya, tipikal orang yang Pak Jokowi ketika bicara yang benar, mengambil kebijakan benar didukung, tapi ketika Pak Jokowi mengambil kebijakan yang salah itu harus diingatkan, harus dikritik. Salah satunya itu kan beliau mengkritik soal 3 periode, wacana 3 periode, soal pembentukan ibu kota negara baru, dan juga banyak hal lain yang jadi catatan dari Profesor Azumadi Azra. Nah, yang paling banyak mendapat sorotan dari Azumadi Azra itu sesungguhnya adalah janji-janji kampanye Jokowi yang tidak dipenuhi, dan kemudian banyaknya ucapan yang tidak sesuai dengan perbuatan yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Karena itu kemudian beliau mempunyai rumus bahwa kita itu harus memahami Pak Jokowi itu secara terbalik. Soal ini menurutnya sudah menjadi pemahaman publik karena banyak sekali catatan-catatan dalam kaidah fikih itu katanya disebutnya sebagai mafhum mukhalafah. Profesor Azumadi benar, dari hari ke hari kita itu makin banyak disuguhi berbagai pernyataan Presiden Jokowi yang tidak konsisten, tidak satu kata dengan perbuatan. Dalam beberapa hari terakhir ini saya kira Anda sendiri pasti juga mendapat banyak kiriman ya, foto atau pidato pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada sidang tahunan MPR RI tanggal 16 Agustus lalu. Ini menjelang hari kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Presiden Jokowi saat itu menyatakan perekonomian kita tumbuh sangat bagus di antara negara, bahkan di atas negara-negara lain. APBN juga surplus dan pemerintah itu tetap mensubsidi BBM pada tahun 2022 ini. Sampai pertengahan tahun 2022 ini, APBN juga
surplus 106 triliun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, subsidi LPG, dan subsidi listrik sebesar 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi. Namun apa yang terjadi? Hanya berselang 18 hari, ya, belum sampai 1 bulan. Pemerintah kemudian mengumumkan kenaikan harga solar dan pertalite. Pengumuman itu disampaikan pada tanggal 3 September 2022. Bagaimana kita harus bersikap melihat realitas bahwa kita memiliki presiden seperti Pak Jokowi yang ucapannya tidak pernah bisa dipercaya dan tidak bisa menjadi pegangan publik tentang kebijakan pemerintah. Saya mengajak Anda untuk menyimak kembali wawancara saya dengan Profesor Azumardi Azra ini pada tanggal 11 April 2022 lalu. Dan sambil mengenang bahwa Profesor Azumardi Azra, seperti yang saya berani bersaksi bahwa beliau adalah orang yang baik. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hirs bin Arif dari Forum News Network. Kemarin siang Presiden Jokowi itu melakukan rapat koordinasi untuk persiapan pemilu 2024. Dan Presiden Jokowi minta agar disampaikan kepada masyarakat bahwa jadwal pemilu tetap. Orang bertanya-tanya kemudian mengapa rapat itu dilaksanakan pada hari Ahad, hari akhir pekan gitu, dan sehari timingnya itu menjelang aksi 11 April hari ini ya. Nah, dan saya sudah menduga banyak sekali respon publik itu mereka pasti nggak percaya dengan pernyataan Pak Jokowi gitu. Nah, saya akan mengajak Anda memperbincangkan soal ini dengan salah satu tokoh yang juga sering begitu. Kalau yang menyarankan kalau Pak Jokowi bicara itu harus diartikan secara terbalik. Ini Profesor Azumardi Azra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana Mas Hersu, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini bukan ini banyak orang yang nggak percaya, termasuk saya yakin Profesor Azumardi Azra, apakah ikutan nggak percaya atau tetap saja mengartikan sebaliknya dari pidato Pak Jokowi kemarin itu? Ya, kalau saya kira kita harus berhusnuzon ya, berprasangka baik kepada siapapun, termasuk kepada Presiden Jokowi, apalagi Presiden kita ya. Harus berhusnuzon lah ya kan, berprasangka baik. Jadi menurut saya sih, meskipun rapat kemarin, rapat kabinet terbatas itu ya, ratas kabinet itu pada hari Ahad ya, hari sudah akhir pekan lah, menjelang habis akhir pekan, harusnya santai-santai. Tapi kemudian rapatnya juga nggak lengkap ya, cuma beberapa menteri dan kemudian wapresnya juga nggak ada gitu kan. Tapi jadi rapat ini kelihatannya nggak bisa ditunda sampai hari Senin hari ini ya kan. Jadi harus diadakan sekalipun nggak ada wapres gitu. Tapi terlepas dari itu memang saya kira ada situasi yang mendesak, saya kira ya, dari pihak presiden ya sebagai kepala kabinet ya, sekaligus untuk mengumpulkan anggota kabinet secara terbatas, karena memang isu mengenai demo besar itu kan udah di mana-mana, dan memang sudah ada rencananya ini hari Senin ini ya, mungkin siang-siang sore gitu ya. Saya kira itu dianggap keadaan yang darurat barangkali oleh Presiden Jokowi sehingga memerlukan untuk rapat kemarin itu ya. Nah, menurut saya sih apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi itu tentu kalau menurut saya sih sudah sebuah langkah maju dibandingkan dengan pernyataan Pak Jokowi sebelumnya, yaitu supaya menteri-menteri berhenti berwacana mengenai penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ya, lebih maju karena presiden sekali lagi memastikan bahwa pemilu tetap diselenggarakan sesuai dengan jadwal, dan kemudian juga menyatakan bahwa tidak ada penundaan pemilu dan juga tidak ada perpanjangan ya. Nah, memang menurut saya, ya itu pernyataan sampai di situ kita mengapresiasi lah, lebih maju daripada pernyataan sebelumnya.
atau pernyataan-pernyataan. Cuma belum cukup untuk menuntaskan skeptisisme di kalangan masyarakat yang masih skeptis dengan pernyataan-pernyataan Presiden Jokowi selama ini. Publik itu mengharapkan sebetulnya pernyataan yang lebih eksplisit. Bersedia lagi ya diperpanjang masa jabatan, tidak mau melakukan manuver-manuver lagi untuk misalnya menjadi presiden untuk ketiga kalinya ya. Itu yang ditunggu oleh publik sebetulnya, bahwa presiden sudahlah dia mematuhi sampai 2 periode ini yang berakhir tanggal 20 Oktober 2024 ya, ketika presiden baru dilantik, presiden dan wakil presiden. Kalau itu dinyatakan secara tegas, eksplisit, saya kira tidak akan ada lagi itu diskusi mengenai itu lagi di publik. Jadi saya kira ya dalam menghadapi tahun politik ini, ke 2 tahun yang akan datang, ini kan tahun politik yang saya kira kalau tidak diantisipasi eskalasinya ya. Nah, jadi itu yang sebetulnya cuma saya katakan ya, kita mengharapkan presiden secara eksplisit menyatakan dia tidak bersedia lagi maju, ya kan, tidak bersedia lagi diperpanjang, tidak lagi bisa mau untuk periode ketiga. Jadi ini walaupun presiden minta untuk disampaikan kepada masyarakat, tapi ini Profesor Azumardi masih menganggap sebagai sebuah pernyataan yang terbuka ya. Karena itu masih belum tegas ya dalam soal presiden tidak mau menjabat lagi ya kan, masih. Jadi oleh karena itu ya harus kita tunggu ya apa waktu yang akan datang ini, apakah masih ada misalnya manuver-manuver. Presiden Jokowi sama sekali belum menutup sama sekali dia tidak bersedia presiden lagi gitu kan, tidak ditutup ya sama sekali sama dia, masih pintunya itu masih terbuka lah gitu ya, terbukanya itu masih ada gitu. Jadi masih ada celah lah ya untuk itu kemudian dibuka kembali gitu ya, dibuka lebar kembali gitu. Ya bisa saja ya. Ya masih ada, menurut saya celah itu masih ada walaupun resikonya lebih besar ya. Ya. Misalnya terjadinya bencana alam misalnya dalam skala besar, tsunami misalnya ya, dananya nggak ada, dana untuk pemilu nggak ada misalnya, bisa saja kan, walaupun kemarin presiden bilang bahwa dananya itu sudah diplot lah gitu, sudah direncanakan gitu, tapi siapa yang bisa memastikan bahwa dana itu sepenuhnya ada mencukupi untuk penyelenggaraan pemilu itu misalnya. Kalau nggak ada gimana? Apakah logistiknya harus kita masyarakat beriur urunan misalnya, crowdfunding ya misalnya, seperti yang diusulkan untuk membangun IKN misalnya. Nah itu kan nggak ini juga. Jadi itu yang menurut saya masih mungkin terjadi hal-hal yang di luar kemampuan kita, atau misalnya kalau pemerintah kita gagal dalam mengatasi harga barang-barang yang sudah berapa bulan ini belum bisa teratasi, belum ada tanda teratasi ya kan, minyak goreng misalnya, minyak curah katanya dijual 14.000, tapi dalam prakteknya nggak ada 14.000, adanya 20.000, 18.000 ya kan, belum teratasi itu, termasuk juga solar misalnya kan juga belum teratasi sama sekali ya, belum ada. Mungkin kedelai ya mungkin diatasi oleh para perajin tahu, memperkecil ukuran tahu tempenya gitu, tapi bukan berarti tahu tempe sudah tersedia dengan memadai gitu. Jadi ini ditambah lagi dengan kenaikan yang lain-lain, saya kira pemerintah kita harus kita ingatkan jangan keadaannya sampai memburuk parah seperti yang terjadi misalnya di beberapa negara kan, mengakibatkan terjadinya kekacauan ya kan, di Sri Lanka harus diberlakukan jam malam misalnya, atau di beberapa negara Amerika Latin juga seperti itu ya. Ya jadi ya menurut saya ini memang harus pemerintah kita harus fokus ke sana lah menurut saya, bagaimana caranya, karena kalau misalnya keadaan soal ini tidak teratasi, misalnya sampai kepada harga beras naik,
ya susah dicari berasnya misalnya. Nah, itu sangat eksplosif situasi seperti itu. Jadi sebelum sampai terjadi seperti itu, baiklah dikerahkan semua tenaga dan perhatian ke sana gitu. Itu yang harus dilakukan sekarang ini itu. Ya. Oke, jadi saya ingin menegaskan karena kan tadi saya menyebutkan bahwa Prof. Azumardi Azra ini termasuk yang banyak orang juga melakukan itu punya pakem tersendiri dalam memahami apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi, ya ini memahaminya secara terbalik itu, malah apa kalau nggak salah pernah menyebut kaidah fikihnya sebagai apa, mafhum mukhalafah gitu ya. Apakah dalam kasus Iya, ini kaidah fikihnya mafhum mukhalafah. Jadi ya. dipahami secara terbalik gitu. Karena dalam beberapa kasus ya seperti itu gitu ya. Banyak sudah ada orang yang sengaja mencatat apa saja yang pernah apa yang dinyatakan dan dijanjikan oleh Presiden Jokowi, baik dulu maupun sekarang. Dulu itu maksudnya sebelum jadi presiden masih musim kampanye. Dalam 2 periode ini kemudian realisasinya bagaimana, dan mereka mencatat apa yang dinyatakan itu beda dengan apa yang dilakukan gitu ya. Jadi banyak sekali lah, misalnya termasuk yang belakangan ini misalnya ya kan korupsi merajalela, tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi bukan memperkuat KPK, tapi kemudian memperlemah KPK. Itu sudah semua orang baik di dalam maupun di luar negeri ya berpendapat seperti itulah gitu ya. Misalnya itu kasus damainya lagi lah gitu ya, kira-kira begitu. Jadi kita harus minimal itu punya reserve. Punya reserve itu artinya punya cadangan, punya ancang-ancang dalam menyikapinya gitu. Jangan 100% kemudian percaya, walaupun kita tetap husnuzan, berprasangka baik, mudah-mudahan apa yang dinyatakan oleh Presiden Jokowi itu dengan prasangka baik, mudah-mudahan betul-betul dipegangi, betul-betul jalan gitu ya, yang seperti yang dipegangi. Tapi ya tetap saja harus ada reserve-nya, bahwa karena alasan tertentu bisa saja apa yang dinyatakan itu tidak terwujud gitu ya, karena berbagai pertimbangan ya, termasuk pertimbangan dari orang-orang yang di sekeliling presiden yang mungkin masih kasak kusuk. Kita tinggal tunggu aja dalam beberapa hari atau beberapa pekan ke depan ini apakah masih melakukan manuver atau tidak ya kan. Nah, ini kan dan kita juga melihat memang ya sekarang kan manuvernya itu kan bukan hanya di kalangan pemerintahan, menteri-menteri, bahkan juga one team press ya, itu manuver juga ke mahasiswa, mengumpulkan mahasiswa, itu kan manuver, itu harusnya kan Pak Wiranto sebagai ketua Dewan Pertimbangan Presiden memberikan pertimbangannya kepada presiden, bukan kepada mahasiswa gitu. Karena Pak one team press itu bukan staf, bukan anak buahnya presiden gitu kalau kita mau bicara lugas gitu. Nah, jadi hal-hal seperti itulah saya kira harus dikembalikan kepada proporsinya gitu. Jadi Dewan Pertimbangan Presiden itu memberikan kepada presiden ya kan, yang kemudian dari presiden kepada menteri-menterinya. Jadi bukan memberikan pertimbangan kepada mahasiswa ya kan. Kalau mau memberikan pertimbangan kepada mahasiswa, jangan mengumpulkan mahasiswa ke kantornya, kantor One Team Press. Nah, mungkin harusnya ketua One Team Press ngajak katakanlah nggak tahu saya ketua-ketua yang disebut sebagai badan eksekutif mahasiswa BEM Nusantara yang kemudian oleh pihak BEM Nusantara dianggap itu tidak representatif misalnya, ya oke lah nggak representatif, tapi mungkin karena ini bulan puasa kan bisa diajak sambil berbukaan gitu ya, sehingga kemudian kesannya itu tidak tidak menjadi perpanjangan dari agenda-agenda yang ada di istana, kira-kira begitu. Oke, jadi kalau tadi itu kita harus menyiapkan cadangan gitu terhadap setiap ucapan dari presiden, dan kita banyak yang harus tetap tidak percaya sepenuhnya begitu ya apapun yang diucapkan oleh presiden ya. Jadi apa ini? Apakah ada boleh nih kalau sedikit menyimpang? Ada nggak itu kaidahnya? Boleh nggak kita tidak selalu mempercayai orang yang selama ini terbukti ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya? Ya kalau itu sih dari sudut agama, dalam hal ini Islam, kita tetap harus
punya prasangka yang baik kepada setiap orang, apalagi presiden ya harus punya prasangka baik. Jadi walaupun kita harus tetap tidak hati-hati lah ya menyikapinya, tapi kemudian kita harus menunggu gitu ya. Jangan kemudian kita memvonis bahwa itu cuma omong kosong saja misalnya, itu saya kira juga nggak proporsional. Biar saja kita saksikan dulu gitu ya. Kita tetap berpegang bahwa pada dasarnya manusia itu secara keseluruhan adalah baik ya, atau punya kecenderungan menjadi orang yang hanif. Hanif itu orang yang selalu cenderung pada kebenaran. Jadi kita harus berprinsip seperti itu, bahwa manusia itu ingin selalu baik, kecenderungannya itu baik. Jadi oleh karena itu jangan kita memvonis duluan gitu. Kita saksikan aja dalam beberapa hari, beberapa minggu ini. Kan gejala-gejalanya itu kan bisa kita saksikan. Itu saja kalau anjuran saya sih. Jadi saya tidak menolak apa yang disampaikan oleh Presiden kemarin itu. Malah saya sebut langkah maju. Cuma belum cukup untuk menutup mulut orang rapat-rapat bahwa Presiden sama sekali tidak bakalan maju lagi. Pintunya itu dia kunci rapat dan digembok habis-habisan sama beliau, sehingga kemudian tidak ada lagi celah untuk macam-macam orang lain gitulah kira-kira. Ya. Oke. Sekarang kalau gitu kita tunggu saja bagaimana perkembangan selanjutnya. Karena ini suasananya saya kira akan sangat dinamis ya, Prof ya. Nah, saya sangat dinamis. Ya, saya akan mengajak satu tema yang saya kira penting kita siapkan begini. Karena orang seolah-olah terfokus bahwa persoalan kita itu pada Pak Jokowi, gitu ya. Padahal sebenarnya kita ini tidak ada jaminan bahwa kemudian setelah eranya Pak Jokowi berakhir, itu sistem politik kita itu tidak seperti saat ini gitu. Karena selalu yang kita sebut bahwa sekarang ini reformasi itu dibajak oleh oligarki. Nah, bagaimana supaya kita ini tidak selalu berputar-putar dalam labirin gitu, situasi yang seperti ini? Ya kalau saya memang melihat sih politik kita ini memerlukan reformasi di dua ya, reformasi secara damai gitu ya, membenahi kembali ketentuan-ketentuan undang-undang terkait dengan sistem politik, termasuk soal pemilu misalnya, termasuk juga soal pilkada misalnya ya kan. Sayang sekali memang dalam beberapa tahun terakhir agenda penguatan demokrasi itu tidak berjalan dengan baik. Bahkan yang terjadi itu adalah retreat kan, kemunduran atau backsliding, atau demokrasi kita menjadi cacat. Flow demokrasi sebetulnya bisa dikonsentrasikan dalam waktu yang dari 2 tahun nih, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin ini sebetulnya masih bisa itu. Walaupun ini juga saya kira memerlukan usaha keras juga dari Presiden Jokowi, karena dia harus merukunkan kembali ya sedikit banyak koalisinya, karena koalisinya kan relatif terbelah dalam menanggapi ini kan. PDIP yang jelas itu pendukung terkuat ya 2 kali itu, Presiden Jokowi didukung oleh PDIP dan kemudian partai-partai lain, sekarang kan berseberangan dengan dia. Nah, ini harus dirukunkan kembali ya kan. Saya nggak tahu, mungkin ada hambatan-hambatan psikologis, tapi yang jelas memang politik kita ini, demokrasi kita ini harus saya nggak tahu apakah harus turun mesin ya. Karena apa? Karena demokrasi kita itu tidak lagi demokrasi dalam pengertian yang substantif, benar-benar demokrasi. Demokrasi dikuasai oleh oligarki politik dan oligarki bisnis, oligarki ekonomi. Jadi ini yang harus diperbaiki ya. Ya caranya yang pertama-tama ya harus perundang-undangannya, regulasinya harus diperbaiki ya. Nah sebetulnya mumpung Presiden Jokowi ini masih ada waktunya, 2 tahun ya lebih kurang, coba diperbaiki itu. Saya kira kalau mau sih sangat bisa ya kan, sangat bisa. Kalau reformasi misalnya sistem pemilu kita misalnya, termasuk ambang batas presiden misalnya 20% itu dibenahi, saya kira akan lebih baik ya. Termasuk juga misalnya dikaji ulang kemungkinannya untuk tingkat kota dan kabupaten dan provinsi itu tidak lagi pilkada langsung misalnya. Dulu kan pernah ada undang-undangnya, udah disetujui oleh DPR tapi
oleh Presiden SBY itu pemilihan melalui PRD, sehingga kemudian politik uang itu yang kemudian menjadikan politik transaksional, politik cukongisme itu bisa dikurangi secara signifikan walaupun nggak bisa habis sama sekali gitu. Nah, jadi ini yang saya kira harus dibenahi karena akar dari masalahnya itu adalah sistem politik yang itu tadi yang terutama menyangkut itu ambang batas parlemen, ambang batas presiden, itu yang menjadi satu sumber pokok utamanya gitu. Ya. Tapi apakah tidak terlalu berlebihan berharap hal seperti itu kepada Presiden Jokowi gitu? Apalagi masa tenggang waktunya juga pendek, dan kita tahu selama ini justru pemerintahan Jokowi ini bukan, kita mesti tegas menyatakan bukan pemerintahan yang pro demokrasi. Ya itu tergantung dari ya kita nggak bisa memaksa ataupun berharap terlalu sama Presiden Jokowi karena memang waktunya terbatas ya. Nah, tapi kalau Presiden Jokowi bisa berefleksi ya, merenung-renung lah dari pengalaman dia beberapa tahun ini, terutama yang terakhir kehebohan mengenai penundaan pemilu, ya usul penundaan pemilu, perpanjangan masa presiden, ya kemudian yang itu sedikit banyak pasti menimbulkan cacat-cacat hitam ya di dalam sejarah presidenan Jokowi, ya itu jelas itu menimbulkan catatan yang tidak begitu kelas gitu ya. Nah, Presiden Jokowi bisa memperbaiki itu ya, menjadi sebuah dari legasi negatif, warisan negatif menjadi positif legasi, yaitu dengan sungguh-sungguh mencoba memperbaiki demokrasi. Kan saya itu tergantung dari Presiden Jokowi ya untuk merefleksikannya. Ya kalau nggak mau merefleksikan ya kita harus menunggu ya sampai terbentuknya nanti pemerintahan baru ya, sambil berharap mudah-mudahan presiden baru nanti lebih pro pada demokrasi dibandingkan dengan yang sekarang gitu. Nggak ada cara yang lain. Ya, ini kalau Presiden Jokowi mau soft landing gitu ya, jadi masih ada waktu yang bisa dilakukan gitu. Jadi mungkin kalau dalam terminologi kita menyebut sebagai penembusan dosa gitu terhadap apa yang tidak dilakukan selama 8 tahun terakhir ini. Iya, sangat mungkin bisa dilakukan kalau lagi-lagi kalau presiden mau meninggalkan warisan yang bagus lah mengenai konsolidasi demokrasi ya. Sekarang ini kan memang koalisi yang terlalu besar yang dikuasai dimiliki oleh Presiden Jokowi di DPR ini kan menghasilkan banyak sekali hal-hal yang tidak baik untuk kepentingan bangsa dan negara. Undang-undang misalnya revisi undang-undang KPK, revisi undang-undang Minerba, kemudian undang-undang atau RUU Omnibus Law, undang-undang Cipta Kerja, itu semua menguntungkan hanya oligarki politik dan bisnis ya kan. Tidak dan juga mengakibatkan terjadinya resentralisasi. Semua banyak sekali wewenang daerah, kota dan kabupaten itu diambil kembali ke pusat ya, ke pemerintah pusat. Apalagi menjelang pemilu 2024 ini berapa itu? 271 ya, kepala daerah itu diangkat oleh presiden. Kalau gubernurnya oleh presiden, dan kalau wali kotanya oleh Menteri Dalam Negeri. Ini sebuah langkah lebih mundur lagi dalam demokrasi pada tingkat daerah ya, karena ini bupati dan wali kota dan gubernur itu kan dipilih melalui pilkada. Jadi mereka representasi dari kedaulatan rakyat. Nah, kemudian diangkat pejabatnya atau penjabatnya oleh presiden dan atau menteri dalam negeri. Berarti kedaulatan rakyat diambil alih ya kan? Diambil alih oleh pemerintah pusat ya, oleh presiden dan menteri dalam negeri, dan ini kan menunjukkan hilangnya kedaulatan rakyat ya, dan tidak satu pun dari kepala daerah itu yang memprotes karena mereka juga terbelenggu oligarki politik yang ada, jadi mereka nggak bisa keluar dari oligarki, berbeda dengan partai-partainya yang mendukung langkah seperti itu walaupun itu mengorbankan demokrasi gitu. Ya. Oke, jadi ini
banyak sekali PR yang harus kita kerjakan pasca pemerintahan Jokowi ini ya. Karena ternyata reformasi atau demokrasi kita yang berjalan lebih dari 2 dasawarsa ini bukannya malah makin maju tapi malah berjalan mundur. Belum lagi saya kira PR-nya itu persoalan ekonomi ya yang ditinggalkan Presiden Jokowi juga sangat berat. Jadi sebenarnya siapapun itu yang akan menjadi presiden nanti setelah Jokowi ini akan mewarisi berbagai persoalan yang sangat-sangat berat. Tapi saya kira untuk memperbaiki keadaan ekonomi ini yang paling berat nih, pemulihan, tapi kemudian berhadapan dengan kenaikan harga-harga yang itu sedikit banyak dipengaruhi oleh perang Rusia dan Ukraina ya, walaupun kita tidak bisa sepenuhnya menjadikan perang itu sebagai alasan ya, tapi saya kira lebih karena pengelolaan ya, pengelolaan manajemen ya yang saya kira tidak beres ya, karena kita kan bisa tanya apa hubungannya minyak goreng dengan perang Rusia dan Ukraina, apa hubungannya itu kan, itu Indonesia penghasil kelapa sawit ya, komoditas kelapa sawit yang besar di dunia. Ada hubungannya, tapi kalau misalnya gandum oke lah, karena 30% kebutuhan gandum diimpor dari Ukraina, ya itu betul oke lah dipengaruhi, tapi kalau minyak makan itu nggak masuk akal gitu, minyak gorengnya. Jadi oleh karena itu ini saya kira agenda yang harus ditangani benar-benar oleh Presiden ya. Nah, sekarang kan kita nggak melihat lagi gerakan dari menterinya itu, baik Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Pertanian sama sekali nggak ada dalam beberapa hari terakhir ini. Kayaknya capek juga, sehingga kemudian mak-mak terus antri ya mendapatkan minyak goreng di mana-mana. Sampai hari ini pun kita masih saksikan itu, walaupun mau subsidi ya 300.000, tapi itu tidak sama sekali tidak signifikan ya. Tidak ada manfaatnya. Ya ada manfaatnya lah, tapi tidak terlalu membantu gitu. Ya. Nah, jadi agenda ini yang paling pokok lebih dahulu. Ya. Supaya saya tetap aman. Kalau ini nggak diselesaikan, saya khawatir nanti ini kalau keadaannya memburuk terus, ya kita khawatir sekali nih apa yang terjadi gitu. Kita nggak mengharapkan keadaan seperti itu. Ya. Belajar dari pengalaman, saya kira kita tidak bisa memberikan cek kosong itu pada partai-partai politik itu yang sudah kita maklumi secara belaka bahwa mereka ini bagian juga dari oligarki, karena ada tadi itu politik percukongan tadi itu. Iya. Ya, jadi memang kita nggak bisa berharap sepenuhnya dari partai politik, apalagi sekarang partai politik itu sekarang sibuk menyiapkan calon-calonnya ya kan, pada tingkat berbagai level ya, calon-calon untuk di legislatif ya, di kota, kabupaten, provinsi, dan juga calon-calon untuk jadi gubernur, bupati, wali kota, sampai kepada presiden ya. Jadi mereka fokus ke situ, dan ini bukan suatu hal yang mudah mungkin bagi partai-partai besar ya, seperti PDIP, Golkar, Demokrat gitu ya. Itu mungkin ya ada kesulitan, tapi mungkin tidak sesulit partai-partai yang lebih kecil. Partai yang lebih kecil kan susah sekali itu untuk mendapatkan misalnya memenuhi kuota 30% perempuan, calon perempuan misalnya, kan nggak mudah ya. Nah, jadi oleh karena itu agenda-agenda nasional seperti mengatasi misalnya soal kebutuhan pokok ini dan juga kenaikan harga-harga itu nggak bisa diserahkan ataupun diharapkan partai politik punya perhatian ke situ ya. Itu memang harus dari presiden sendiri mengerahkan segenap daya yang ada di kabinet dan yang ada di pemerintahan daerah untuk bergerak gitu ya, sepenuhnya menunda yang lain-lain, karena ini menurut saya sangat urgen ini soal-soal seperti ini. Ya. Oke, Profesor Azumadi Azra, ini saya kira memang banyak sekali PR gitu ya. Dan saya kira ini momentum dan juga bisa menjadi pertaruhan bagaimana jalannya bangsa dan negara ini ke depan gitu. Apakah kita akan semakin terpuruk atau kita jadikan krisis saat ini sebagai momentum kita untuk melakukan perubahan-perubahan yang lebih besar dan lebih baik untuk bangsa dan negara ini. Iya, bisa digunakan momentum ya. Dan oleh karena itu saya kira perlu dikonsolidasikan kembali, pemerintahan perlu dikonsolidasikan, keuangannya juga perlu, dananya juga dikonsolidasikan. Saya kira
proyek-proyek yang tidak mendesak ya ditunda dulu. Misalnya apakah termasuk jalan tol atau waduk, tunda dulu lah. Atau bahkan ikan ini tunda dulu, tidak mendesak gitu ya. Apalagi sekarang ini tahun 2020 ini aja itu sekitar 400 triliun ya untuk membayar bunga cicilan hutang saja, cicilan bunganya bukan pokoknya, tapi Iya, cicilan bunganya aja 400 triliun. iya, Sedikit iya, itu. iya, iya. Ya, jadi oleh karena itu janganlah misalnya menggunakan uang itu untuk hal-hal yang tidak terlalu mendesak ya. Ya, Seperti kalau yang mendesak itu saya kira pemulihan ekonomi. Jadi konsentrasi pada PEN itu pemulihan ekonomi nasional itu ya, dananya kalau bisa gitu. ya. Oke, baik. Terima kasih Profesor Azum Adri Azra. Ini satu hal yang saya sering garis Terima kasih. bawahi. Jadi istilahnya tadi kaidah fikihnya kalau memahami pembicaraan secara terbalik adalah mafhum mukhalafah. Itu ya maksudnya itu tadi ya. Memahaminya secara khilafah itu artinya terbalik Oh, dari berbeda, memahaminya secara berbeda gitu, secara oke. terbalik. Ya, penting ini saya catat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.